Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan AM Sangjido Bar 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat sore. Thanks God it's Thursday. Kalau biasanya bilangnya Thanks God it's Friday, ini belum Friday pendengar ya. Ada Ardi yang sore. Sore hari ini yang sudah menyapa Anda, biasanya Ardi adalah pria malam, tapi ini pria sore bersama pria-pria dan mbak-mbak yang daripada Ardi. Yang akan ngobrolin sesuatu hal yang sangat menarik pastinya dan membuat pendengar, wah, Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan sumbangsih yang luar biasa terkait dengan salah satu dunia olahraga ini. Ardi sore hari ini akan ngobrol tentang JNE Majukan Futsal Indonesia. Dalam rangka Liga Futsal Pro 2021 nih, JNE langsung kasih support ke Cosmo JNE. Di depan Ardi sudah ada langsung coach, manager, kemudian PR dari JNE, dan juga ada playernya yang akan ngobrol tentang bagaimana perjalanan mereka di Liga Futsal Pro 2021 dan bagaimana JNE mensupport Cosmo JNE. Langsung deh, Ardi akan sapa dulu. Sudah hadir di tengah Ardi ada Coach Ade Lesmana. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sehat, Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tehnya oke ya? Buat mengawali obrolan sore hari ini ya. Oke, ada juga Bapak Manajer. Ini ada Mas Ben. Atau saya manggilnya apa nih enaknya nih? Ben aja. Koko Ben? Ben aja. Ben aja. Saya jadi ingatnya Ben Joshua ya. Dan juga ada Public Relation JNE di sini sudah hadir di depan Ardi, ada Mbak Widiana. Halo, sehat? Sehat, alhamdulillah. Wah, ini sore-sore tetap glowing ya. Ini Ardi pulang kantor nggak glowing, oke ya. Oh, berkat tehnya Mas Ardi. Yo. Glowing ya. Jadi karena sore hari ini kita akan ngobrolin bagaimana sih teman-teman di JNE langsung memberikan support untuk memajukan futsal Indonesia. Betul ya? Oke, kita ngobrolin dulu deh tentang futsal nih. Langsung sudah ada expert, ada Coach Ade yang akan ngobrolin bagaimana sih sebenarnya animo futsal di Indonesia saat ini, Coach. Kalau kita lihat kan memang olahraga bola ini menjadi salah satu olahraga yang paling diminati oleh masyarakat ya. Nah, animonya sendiri itu seperti apa di Indonesia? Ya, kalau kita berbicara futsal keseluruhan ya, dalam 5 tahun terakhir ini, kurang lebih ya 5 tahun terakhir ini memang menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa ya. Baik itu dari segi animo pemain, perkembangan klub, dan juga perkembangan tim-tim yang berlaga di futsal pro. Jadi memang kalau kita berbicara klub memang tidak terlepas dari perkembangan pemain ya. Pemain juga semakin berkembang dalam 5 tahun terakhir, ditambah juga dengan semakin banyaknya pemain-pemain asing yang bisa berlaga di futsal pro, yaitu yang secara tidak langsung dan secara langsung malah bisa sangat membantu perkembangan pemain dan juga membantu perkembangan klub ya, karena semakin banyak dilihat sama sponsor-sponsor akhirnya. Oke, termasuk di dalamnya JNE ya, luar biasa. Pastinya itu ya, karena perkembangannya memang besar banget sehingga langsung dilirik ini salah satunya dengan JNE-nya. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang masalah prediksi ini kan, kalau Liga Futsal Pro ini semakin meningkat ya kompetensinya dan sebagainya, apalagi ditambah dengan banyaknya tim-tim asing. Nah, kita tahu sendiri itu, apakah ada korelasinya nih antara peningkatan dengan bertambahnya tim-tim asing? Kalau kita berbicara korelasinya pasti sangat ada ya. Tidak hanya didukung oleh pemain asing, tapi pelatih-pelatih asing juga sudah mulai menghandle tim-tim pro di Indonesia. Untuk sampai saat ini kalau nggak salah ada 2 ya, ada 2 tim yang menggunakan jasa pelatih asing. Itu yang peringkat kedua
bintang timur Surabaya itu dari Spanyol. Terus peringkat pertamanya Black Steel itu juga dari Thailand. Dan itu juga sangat membantu perkembangan pemain ya, terutama dari segi taktikal yang mungkin pelatih asing akan sangat membawa cara bermain futsal modern ya. Dan itu juga sangat memberikan kita gambaran pelatih-pelatih lokal untuk bisa dibantu untuk berkembang dari segi ya banyak hal sih, terutama ya dari segi taktikal, dari segi teknis bermain, psikologi dan yang lain-lain yang sifatnya lebih ke taktis di lapangan ya. Dan terutama untuk pemain asing tahun ini yang jelas sangat banyak pemain asing yang beredar di Liga Futsal Profesional Indonesia ya. Dan terakhir itu sampai pemain terbaik dunia 6 kali pun, yang terakhir dia juara Piala Dunia Futsal, ikut bermain di sini. Dan itu jadi salah satu kebanggaan kita semua lah ya. Kebanggaan pemain yang bisa berhadapan langsung dengan 6 kali pemain terbaik dunia. Ditambah juga pemain-pemain yang secara pengalaman, secara mental bermain juga sangat kuat, karena standar pemain asing di liga kita itu sangat tinggi ya, karena harus pernah bermain di tim nasional negaranya masing-masing. Nah, jadi standar kita lumayan tinggi. Jadi yang datang ke sini pun juga bukan sembarangan. Karena emang dengan harapan mereka bisa menularkan semua pengalaman yang mereka punya, kemampuan mereka juga bisa jadi gambaran buat tim-tim lain bahwa kalau kita ketemu mereka kita harus ngapain. Dan imbasnya emang akhirnya ke tim nasional ya. Prestasi tim nasional kita di 2-3 tahun terakhir ini ya termasuk berkembang pesat ya. Mungkin salah satunya itu dari hadirnya pemain asing dan pelatih asing. Oke, ini kayak kuliah ya, ada student exchange ya. Iya juga ya, mungkin ya. Bener kan ya? Iya. Jadi bisa saling bertukar Ya, pertukaran pengalaman lah, itu yang paling penting kan. Iya, pertukaran pengalaman, skillnya jadi naik gitu ya. Dan akhirnya terpilihlah di sini ada 5 pemain dan 2 official kebanggaan Cosmo JNE yang terpilih mewakili AFF dan SEA Games. Wih, tepuk tangan dong buat tim Cosmo JNE, ini luar biasa banget ya. Dan apakah ini juga salah satu bagian dari pembinaan yang berdampak terpilihnya 5 pemain ini dan 2 official Cosmo JNE untuk membela negara ini? Secara langsung ada kontribusinya ya, tim Cosmo. Kalau saya juga saya sebagai asisten pelatih di tim nasional, sebagai pelatih goalkeeper, karena saya juga emang dari awal besarnya emang sudah dari awal ada di tim Cosmo. Terus di asisten pelatih yang lain itu ada Amril Daulay, dia sebagai asisten analisa pertandingan. Ya, semua bentuk persiapan lawan, permainan tim kita sendiri juga jadi bahan analisanya dia. Dan itu juga termasuk lumayan lama berada di tim Cosmo. Terus pemain-pemain seperti Dewa, ada Rizky Xavier, dan juga ada Firman, itu hampir sudah 2 tahun ya. 2 tahun juga ada di tim Cosmo. Dewa, Firman, dan Ais itu juga mereka jebolan pemain-pemain under 20 yang kemarin kita sukses tembus di 4 besar di Piala Asia. Asik. Under 20 ya? Termasuk pemain muda. Under 20. Under 20, seumuran sama saya berarti ya. Under 20. Oke, mendadak langsung under 20 nih, dengerin under 20. Semangat under 20 ya. In fact ya udahlah ya. Oke. Dan kalau kita ngobrolin tentang Cosmo JNE ini kan luar biasa ya perkembangannya, sampai akhirnya Cosmo JNE juga bisa di papan atas sampai akhir di putaran kedua. Ini bagaimana sih caranya mempertahankan itu, Coach? Kita tim Cosmo memang lebih sifatnya kalau membentuk tim lebih ke kekeluargaan ya. Ya, kita membuat suasana tim itu sangat nyaman. Dalam artian pemain merasa nyaman berlatih di Cosmo.
Walaupun kita juga punya beberapa pemain yang tidak berasal dari Jakarta, berasal dari luar Jakarta, tapi keberadaan mereka juga sangat berperan banyak ya, karena status nyamannya itu yang kita buat di tim, dan pemilihan pemain juga yang kita sangat teliti. Kalau secara struktur pemain, banyak tim yang secara kualitas pemain lebih baik daripada tim Cosmo. Kalau dibandingkan kita dengan Bintang Timur Surabaya yang secara kualitas pemain itu mayoritas pemain-pemain berkualitas ya, dan terus Black Steel yang di peringkat pertama yang mereka mempunyai mentality juara ya, yang itu yang susah untuk digeser. Kalau kita sekarang memang Cosmo berkekuatan dengan materi pemain-pemain muda ya. Ada beberapa pemain yang kemarin jebolan di U20 yang kita bawa ke sini, yang itu membuat tim kita jadi terasa muda jadinya. Dan itu yang terutama kerja keras kita semua staf pelatih, kerja keras pemain dan official yang lain, membuat kita satu sama lain sangat kompak lah. Itu yang mungkin membuat kita bisa berprestasi sampai sekarang. Oke, congratulations ya. Ini luar biasa. Yang jadi highlight dari Ardi ini tadi adalah kekeluargaan. Benar gak sih Coach? Ya, itu intinya itu. Betul. Kalau kamu udah nyaman, pasti akan susah untuk ke lain hati ya kan. Kalau kita bicara tentang masalah latihan mah bisa di mana aja ya, ya kan. Tapi kalau latihan sama aja. Latihan tuh sama aja di mana aja. Tapi kalau misalnya yang rasanya udah kayak rasanya rumah, pasti pengen balik terus ya kan. Dan akan melakukan segala sesuatu. Kayak unstoppable kayak kata Sia. Oke, ini energi kekeluargaan itu memang penting banget ya, apalagi di era sekarang gitu ya. Banyak sekali sosial media dan sebagainya. Kalau kita udah ngerasa rumah sendiri, ini adalah salah satu kunci yang dilakukan oleh Cosmo JNE sehingga bisa full support untuk semua pemainnya. Oke, pendengar, Anda bisa bergabung dengan Ardi dan juga teman-teman yang ada di depan Ardi. Ada Coach Ade, ada manajer Mas Hansen, kemudian ada Mbak Widya yang nanti akan ngobrolin tentang bagaimana JNE mensupport perkembangan futsal Indonesia di 0818621013 atau bisa mention di Twitter @starjogja. Oke, sekarang kita ngobrol ke JNE. Mungkin Anda pendengar agak bingung gitu ya, kenapa, apa hubungannya Yes Yakin Esok Sampai? Wah, keren, apal dong dia servisnya. Iya, karena baru tadi malam Ardi bilang yes aja mas. Jangan reguler, lama nih, besok aja. Apa hubungannya JNE Express nih ya sebagai platform yang membantu kita untuk bisa ngirim barang dengan cepat dan segala macamnya dengan futsal nih. Ada udah hadir, ada Mbak Widiana yang akan ngobrolin apa sih tujuan kerjasama JNE dengan Cosmo Futsal Club. Iya, silakan. Jadi sebetulnya kalau Mas Ardi mungkin mengenal lebih jauh lagi, tadi sudah kenal sama layanan kita. Artinya pelanggan, berarti tahu reguler, tahu. Oh ya, jelas, ya. Ada nih aplikasinya di sini. Kasih diskon nanti ya, Bang. Asik. Kita punya tagline itu Connecting Happiness, Mas Ardi. Jadi sebetulnya representasi dari tagline kita Connecting Happiness itu salah satunya adalah mendukung kegiatan di berbagai lini, salah satunya olahraga futsal ini, gitu. Jadi selain itu sebetulnya ada dari pendidikan, budaya, seni. Nah, salah satunya tapi di futsal ini. Nah, harapannya apa? Tentunya kita memberikan inspirasi, kita memberikan semangat untuk anak bangsa supaya ini terus berolahraga dan berbuat yang positif. Gitu. Tujuannya apa? Karena kita punya keyakinan JNE akan terus tumbuh, bisnis ini akan terus berkembang jika kita turut membangun ekosistem yang sehat. Gitu. Salah satunya ya olahraga ini dan juga yang lain seperti yang sudah kita lakukan dari CSR dan juga berbagai kegiatan seperti itu, Mas Adi. Oke, physical activity termasuk di dalamnya futsal ataupun olahraga ini kan menjadi daily activity ya sebenarnya, dan kebutuhan. Kalau disupport akhirnya nanti bisa jadi connecting happiness. Dan kita harapannya di Indonesia itu kita jadikan olahraga itu lifestyle. Oh iya, betul. Seperti di negara-negara maju yang lain tentunya gitu. Betul. Karena selama ini kan mungkin
masih ada sedikit kurang aware tentang olahraga. Nah, jadikan olahraga ini sebagai lifestyle supaya ya dengan tubuh yang sehat tentunya kita bisa berkarya lebih baik gitu. Betul, tubuh yang sehat berkarya lebih baik. Karena diingat ya waktu zaman maraton di luar gitu ya. Ya di luar tuh maraton tuh lari ya. Kalau di sini tuh maraton jalan kaki, padahal judulnya adalah maraton. Tapi benar banget sih kata Mbak Widi itu tadi ya. Memang kita salah satu kepeduliannya ya adalah awareness terhadap physical activity di namanya olahraga, sehingga kita bisa happy gitu ya pendengar. Nih relate banget nih dengan visi yang dimiliki oleh JNE, kemudian ke olahraga yang paling digemari ya. Gitu ya pendengar. Jadi jangan bingung ya. Kenapa JNE bisa support ke futsal? Karena pengen connecting happiness. Oke. Kalau bicara tentang JNE gitu ya, tadi kan dimention juga mau dapat promo, iya deh. Oke. Langsung ditagih loh, ini dasar Ardi ya. Dan adakah nih promo khusus dalam rangka kehadiran tim Cosmo JNE di Jogja? Silakan. Spesial untuk menyambut kedatangan Cosmo di Yogyakarta. Jadi di JNE Jogja kita ada diskon ongkos kirim ke seluruh Indonesia, diskon 10%. Itu nanti bisa dimanfaatkan di 3 kantor cabang JNE, di JNE Sorogenen, JNE Menuan, sama JNE Gambiran. Jadi 3 counter itu kita kasih diskon 10% untuk tujuan seluruh Indonesia. Oh wow, jadi yang mau kirim-kirim nih dalam rangka tim Cosmo JNE di Yogyakarta ya, bisa dapat diskon 10% di Gambiran, Sorogenen, sama Menuan. Nah, kalau misalnya waduh jauh tuh dari rumah, Menuan, Gambiran atau Sorogenen, tinggal kontak customer care kita langsung pick up paketnya. Iya, udah zaman kayak gini pendengar ya, nggak usah bingung ya, langsung pick up and delivery ya. Pakai YS. Langsung di sana. Oke, pendengar pasti pengen juga dengerin cerita nih dari manajer dari Cosmo JNE, bagaimana pengalamannya, bagaimana rival terberatnya ya setelah satu sesi berikutnya ya pendengar. Ada tetap bergabung di 0818621013. Terima kasih ya sudah bergabung di WhatsApp, dan juga terima kasih ya sudah bergabung komen di Instagram @starjogja.com. Setelah lagu miliknya Another Day miliknya Michael Meren, tetap di Bincang Spesial Sore. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Masih bersama dengan Ardi, dan sore hari ini kita masih ngobrolin tentang JNE yang majukan futsal Indonesia ini dalam rangka Liga Pro Futsal 2021-2022 ya. Masih bersama dengan Ardi, ada Coach Ade Lesmana, ada juga manajer Mas Ben, ada juga di sore hari ini ada yang seger-seger muda-muda under 20 tapi katanya sudah nggak under 20 tapi under 30 ya. Ada Dewa Rizky, halo. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ini wajahnya mirip ya. Kalau Anda lihat di starjogja.com ya, ini mirip-mirip juga ini karena kita seumuran juga Pak Digar ya. Oke, kita sekarang ngobrolin tentang bagaimana sih Bapak manajer nih Mas Hansen ya, Mas Ben nih, ngobrolin tentang bagaimana memanajemen mereka juga. Rival terberat bagi Cosmo JNE di musim ini apa sih? Rival terberat. Menurut Mas Ben. Timnya atau timnya? Timnya pasti masih Black Steel dan Bintang Timur. Bintang Timur ya. Lalu ada kuda hitam pendekar yang mirip Hatta Halilintar. Masih itulah. Itu masih berat ya. Beratnya kenapa sih biasanya tuh? Kalau dari Black Steel dan Bintang Timur udah pasti manajemen mereka bagus. Lalu pemain mereka juga minimal kualitas tim nasional lah. Belum pemain asingnya dan juga pelatihnya dari luar. Oke, kompleks ya. Ya itu banyak. Lengkap lah, udah paket lengkap lah itu mereka itu. Oke. Paket lengkap ya, kenyang ya pendengar ya. Ada nasi, ada sayur gitu ya. Tapi tetap ya, kita tetap terus berusaha untuk bisa ngelawan mereka dong ya. Ini kuda hitam nih, ini salah satu terminologi yang kita sering dengerin kalau yang namanya dark horse, diem-diem gitu tiba-tiba nyelonong aja gitu ya. Suka gitu ya. Karena pendekar kan mendatangkan pemain yang Ricardinho kan udah 6 kali pemain terbaik dunia. Karena satu orang aja impactnya itu, pemain lain motivasinya, semangatnya jadi berbeda aja. Jadi beda ya motivasinya, betul. Dan salah satu value yang tadi disampaikan oleh Coach Ade adalah kekeluargaan itu tadi ya, untuk bisa bikin bonding di antara
pemain di Cosmo JNE. Nah, apa sih sebenarnya rencana Cosmo JNE di musim depan? Kalau musim depan kita target masih masuk ke Asia sih minimal. Jadi minimal kan harus peringkat 1 dan 2 untuk pergi ke Asia. Ya kalau rezekinya musim ini kita bisa mencapai target itu pun ya puji Tuhan ya. Sekarang kan kita lagi peringkat 3 mengejar ke peringkat 2. Oke, kita doakan semuanya semoga bisa tembus ya sampai ke peringkat 2 dan go to Asia. Oke, Asian ya, Asian domination baby. Oke, kita langsung menuju ke bagaimana sih sebenarnya kalau kita breakdown kualitas para pemain di Pro Futsal League 2021 ini kayak apa sebenarnya kualitasnya kalau kita lihat. Kualitas kalau dibilang dari liganya pun tahun ke tahun aku bilang ada progresif naik lah, walaupun kadang lambat, kadang cepat. Tapi di musim ini dengan sistem liga yang baru, dengan semua full ketemu, semua home away, lebih menarik sih. Jadinya kalau tahun lalu kan masih Final Four kan, tahun ini kita semua ketemu dan benar-benar full liga gitu. Jadi yang juara pun ya kita nggak bakal bisa bilang mereka beruntung atau apa, ya mereka layak gitu. Kalau masalah pemain di musim ini banyak pemain-pemain yang lebih muda, lebih agresif, lebih semangat juga kita nontonnya, berbedanya dari tahun-tahun sebelumnya itu sih. Oke, agresif ini ngasih adrenalin tersendiri ya tentunya ya. Semoga dengan COVID sudah mulai menurun, penonton sudah mulai bisa masuk, besok Jogja bisa full. Yeay, full rame dan bakal rame banget ya pasti ya. Ya, moga orang udah banyak kangen sih, kayak kemarin kita di Pontianak baru mulai pertama kali ada penonton. Itu animonya sih gila banget sih. Tegal, kota kecil yang kita nggak kira aja bisa animonya juga hebat banget. Oke, apalagi Jogja yang kota sebegini akulturasinya ya. Semoga bisa sangat ramai dan bisa memberikan sajian ya. Gimana coach? Biasanya lumayan penuh. 2 minggu lalu Jogja lumayan ya. Ya 2 minggu lalu ramai dong ya. Oke, jadi hey pendengar langsung aja ya yang mau langsung nonton Pro Futsal League 2021 langsung saja tonton, cari informasinya di situ. Dan sudah di depan Ardi ini ada langsung pemainnya sendiri, Dewa Rizky under 30. Apa sih yang jadi targetnya Dewa dan juga teman-teman nih Cosmo JNE di akhir musim ini nanti? Kalau target ya pasti setiap pertandingan menang dong ya. Udah targetnya itu aja. Pokoknya setiap pertandingan kasih yang terbaik, dapat poin 3 setiap pertandingan, udah itu target. Oke, kita doakan semuanya semoga menang ya Cosmo JNE besok ya, sehingga bisa naik terus peringkatnya. Dan kalau kita bicara tentang lawan terberat di 4 match terakhir nih, menurut pemain sendiri seperti apa? Kalau tadi kan coach udah nih sampaikan nih lawan terberat. Kalau dari sisi pemain sendiri? Kalau lawan terberat menurut saya semuanya berat ya kan. Cuman kalau kita lawan bareng-bareng insya Allah lah nggak ada yang berat. Menurut saya itu sih. Oke, karena maju bersama sukses bersama ya. Iya. Maju sendiri sukses. Nggak gitu pendengar konsepnya. Kalau dilawan bareng-bareng bisa kompak, ada bonding itu tadi, bisa mencapai tujuan bersama. Nah kalau kita bicara mengenai ini pengalaman-pengalaman mungkin apa yang pernah diajarkan Coach Ade tapi ternyata di luar prediksi kayak gitu tuh apa? Boleh nggak sih cerita ada pengalaman-pengalaman unik Dewa terkait permainan selama ini yang ternyata unpredictable, ternyata harusnya gini tapi kok gini gitu ya. Kalau biasanya dilihat di TV itu kan habis itu kan dikasih advice ya setelah ada break session kayak gitu ada advice. Itu ada nggak sih pengalaman seru selama ini, apa tuh contohnya? Ada kayak misalnya kayak kita main kurang semangat lah pas dikasih menit bermain. Nah terus kita ganti, terus dikasih motivasi lah gitu, terus main lagi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu sih. Oke, karena ini kan bicaranya mentality juga ya. Iya. Nah, apa sih yang sebenarnya bikin pemain itu bisa dynamic kayak gitu? Misalnya kan udah mulai ini udah semangat, udah warming up dan sebagainya, tapi ternyata kan lapangan apapun bisa terjadi ya. Itu kenapa biasanya terjadi kayak gitu tuh? Ya, itu balik lagi ke diri sendiri sih. Ya apa yang dituju aja. Maksudnya kan emang sih mental bisa naik turun kan. Cuman gimana kita mengontrolnya aja. Kadang kan teman-teman juga pasti support kita kalau misalnya mental kita turun biar selalu stabil gitu atau naik. Gitu sih. Oke, triggernya apa tuh biasanya yang bikin mental naik turun? Ya misalnya apa karena pemainnya wah biasanya ini nggak agresif jadi agresif nih atau karena biasanya lebih ke menganggap enteng lawan. Oh iya, cepat puas gitu-gitu ya. Banyak tim-tim papan atas tuh selalu kesulitan ketemu tim papan bawah.
karena sudah merasa menang kan. Papan bawah lah, gampang lah dikalahkan. Udah lah ya gitu. Ya, sementara mereka kan motivasinya berlipat-lipat kan kalau tim bawah itu kan. Karena kan akan ada di akhir kompetisi itu degradasi, turun ke divisi bawahnya. Jadi mereka pasti nggak akan mau turun. Cosmo pun salah satu permasalahannya itu, karena setiap ketemu tim yang ada di bawahnya selalu apa yang sudah dikonsepkan di latihan, yang diberikan di materi di latihan itu selalu hilang begitu aja di pertandingan, karena mereka juga nggak mau menjalankan apa yang sudah kita konsep di latihan. Ya karena itu salah satunya mental. Ini kita pasti menang lah. Kita nggak 100% pun bisa mengalahkan mereka. Tapi emang akhirnya tetap selalu kerepotan kita. Nah itu kan sebenarnya yang nggak boleh gitu, karena pun siapapun lawannya ya, mau peringkat atas atau peringkat menengah atau peringkat bawah, kalau kita 100% ya kemungkinan kita menang itu juga jadi besar kan. Biasanya gitu. Oke, everything is possible in the game ya pendengar ya. Karena memang kita nggak tahu ya, nggak bisa nganggap enteng siapapun di situ. Tiba-tiba loncat aja gitu. Dan biasanya kalau Dewa atau coach sendiri biasanya kan ini kan teamwork ya kan di dalam futsal. Kan yang up and down tuh kan nggak semuanya. Mungkin 1 atau 2 yang up and down, tapi ternyata dia punya dampak masif tuh ke tim. Jadi yang semuanya jadi down juga atau apa. Biasanya apa tuh yang dilakukan tuh coach selama pertandingan? Karena kan ada satu trigger, terus kemudian yang lain jadi aduh gimana nih gitu-gitu. Biasanya kalau kita staf pelatih selalu ada solusi ya untuk cuma kita kalau di babak pertama nggak akan bisa langsung ambil solusi di babak pertama. Kita akan selalu mencari solusi di babak kedua itu, mungkin baik itu dari merubah strategi bermain, merubah komposisi pemain, merubah grup bermain. Karena kita kan bisa ada grup-grupnya itu kan, grup 1 yang kita puter-puter orangnya, ya mungkin sedikit ada motivasi yang bahwa kita tuh memang nggak boleh menganggap enteng lawan. Nah, biasanya itu di babak kedua itu akan berubah, ya walaupun juga agak susah dibandingkan di babak pertama kan, karena biasanya kalau mental itu udah masuk ke dalam kita, apalagi mental nganggap enteng lawan itu kan, mengangkatnya lagi itu akan susah kan. Iya. Karena bukan 1-2 orang aja, jadi semua tim itu jadi menganggap enteng lawan. Ya tapi sampai sekarang sih kejadian itu belum pernah. Jadi setiap kita ketemu pemain tim papan bawah itu, di babak pertamanya kadang susah, babak keduanya tapi kita jadi berbalik gitu, lebih leading ya, jadi lebih nyaman gitu. Memang butuh treatment kayak gitu biasanya. Ada komposisi, ada solusi dari kita staf pelatih harus ngapain. Iya benar, nih jadi babak awal tuh pelajari dulu gitu ya. Gini gitu, mau lo gitu ya. Ya udah belok sini gitu. Mau lo gini tadi, dan PR pelatih luar biasa nih ya coach ya, untuk lihat wow ini energinya kemana nih perginya gitu ya. Berarti ini jadi bicara psikologi juga ya. Seru banget nih obrolan Ardi, dan juga ada Coach Ade, ada Mas Hansen, dan juga ada Dewa Rizky nih ngobrolin tentang pengalaman mereka yang akan menuju ke Pro Futsal League 2021 besok nih melawan Kancil BBK FC dan juga DB Asia. Pendengar, Ardi akan kembali lagi setelah azan maghrib ya. Tetap bergabung di 101,3 di Bincang Asik Spesial di sore hari ini. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Masih bersama dengan Ardi dan juga JNE yang akan majukan futsal Indonesia bersama dengan Cosmo JNE ya pendengar di sore hari ini. Dan ada yang bergabung di 0818621013, nomornya 0811. Ada di Idris, ini teman lari Ardi yang biasanya nggak komen, ini komen ya. Yang hobi futsal juga, katanya maju terus Cosmo JNE, kasih api 3, amin gitu ya. Dan juga ini ada yang komen di Instagram, ada Dido Mustika, target juara nih, lawan berat siapa gitu. Tadi udah dijawab ya. Target juara dong ya. Target. Nih Mbak, ini mau coach atau manajer, seperti apa sih pesannya buat anak muda yang suka futsal nih? Nah ini yang happening banget gitu ya, futsal malam-malam gimana? Silakan, boleh ada pesan untuk anak muda yang sekarang lagi suka banget sama futsal. Ya kalau sekarang kan memang futsal itu benar-benar lagi booming ya.
karena emang euforia Liga Pro yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, terus euforianya tim nasional juga kan, orang suka membandingkan tim nasional sepak bola dengan tim nasional futsal kan. Yang kalau dari segi peringkat dan prestasi mungkin lebih baik tim nasional futsal. Itu memang diharapkan juga futsal itu sudah tidak lagi menjadi olahraga alternatif lah, kayak kalau sepak bola kan harus kita nunggu orang banyak baru main. Kalau futsal kan dengan jumlah terbatas saja, fasilitas lapangan di mana-mana, sekarang kita udah bisa main. Nah, jadi kalaupun teman-teman yang sekarang mau berkembang main futsalnya, wadah-wadah untuk kita bisa futsalnya berkembang juga banyak. Liga mahasiswa sekarang sudah banyak di setiap daerah, itu setiap provinsi sudah mulai banyak jalan liga-liganya, liga mahasiswa. Terus akademi futsal dari berbagai kelompok umur sekarang di seluruh provinsi sudah ada wadahnya, yang akan setiap tahun itu ketemu di untuk mencari juara nasionalnya. Amatir kemarin juga yang untuk naik ke Liga Pro sudah ada juaranya, dan itu rutin, dan puncaknya ya di Liga Pro gitu, di Liga profesional. Dan itu juga sekarang di Liga Pro juga mewajibkan 3-4 pemain kelompok umur U20 tahun, kelompok umur 20 tahun. Jadi memang untuk mempersiapkan kelompok umur yang kemarin Dewa bermain, yang kita peringkat 4 di Asia, itu akan ada di tahun depan. Dan memang juga terakhir ya di tim nasional. Jadi dengan puncaknya di tim nasional, berharap jadi motivasi anak-anak muda lah gitu. Jadi kalau mau serius di futsal itu banyak wadahnya sekarang. Ya, sekarang juga bisa bermain di kelompok umur, bisa di universitas, bisa di SMA, di SMP juga ada, terus liga amatirnya, dan di profesional. Ya, jadi banyak wadahnya gitu. Jadi nggak masalah, boleh silakan bergabung dengan akademi di daerah masing-masing. Ya, kalau mau lebih meningkat levelnya, bergabung di amatir atau di mahasiswa. Ya, kalau memang rezekinya bagus, punya keterampilan bagus, layak, bisa tembus ke profesional, ya akhirnya di tim nasional. Oke, dan berprestasi dong ya. Oke, nasionalismenya gitu ya, bisa membawa nama baik negara kita tercinta. Oke, thank you so much Cosmo JNE JNE yang majukan futsal Indonesia. Terima kasih supportnya, luar biasa ini pendengar. Dan sukses terus untuk Cosmo JNE, sukses coach, sukses Dewa gitu ya, sukses Mas Hansen dan teman-teman tim semuanya. Semoga bisa terus mempertahankan prestasi gitu ya, dan membawa bangga kita semuanya. Ardi Sarjono pamit pendengar untuk sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.